Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu pejuang P3K. Gimana perasaannya deg-degan menunggu pengumuman seleksi administrasi? Sambil menunggu pengumuman, siapkan amunisinya kembali. Kali ini kita akan melanjutkan soal persiapan kompetensi teknis P3K Guru SD, review pembelajaran 1 IPA SD, seri P3K, pokok bahasan metode ilmiah, materi dan perubahannya. Soalnya yang pertama, daun mengandung zat-zat kompleks. Zat-zat tersebut dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan cara kromatografi. Cara pemisahan ini didasarkan pada kromatografi adalah teknik pemisahan campuran berdasarkan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan. Itu ya kromatografi. Jadi pilihan yang tepat itu yang mana? Kita lihat yang A, perbedaan kandungan zat dalam daun, enggak ya. Yang B, daya serap medium terhadap zat-zat yang terkandung dalam daun, enggak. Yang C, tidak ada yang tepat. Kita lihat perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang terkandung dalam daun pada medium. Jadi kan di situ di pengertiannya itu ada berdasarkan pola pergerakan. Berarti pola pergerakan itu merujuk di pilihan yang D, perbedaan kecepatan merambat. Jadi itu ya yang pas ya. Kita lihat yang E. Yang E perbedaan massa jenisnya enggak ya. Jadi jawaban yang pas adalah D, dodol. Contoh pemisahan yang lain dengan kromatografi, misalnya untuk mengetahui campuran zat pada makanan, untuk mengetahui kandungan nikotin dalam darah, mengetahui kandungan narkotika dalam darah dan urin, mengetahui zat warna pada tinta, pada saus, dan lain-lain ya. Selanjutnya, perhatikan sifat-sifat materi berikut. Ada 1 sampai dengan 5. Pertanyaannya, sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor. Nah, ada beberapa sifat senyawa. Yang pertama itu zat tunggal, terus dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, terbentuk dari 2 jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu, kemudian mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari sifat unsur penyusunnya. Sementara ada satu lagi yaitu sifat campuran. Yang pertama, terdiri dari 2 jenis zat tunggal atau lebih, komposisinya tidak tetap, dan masih mempunyai sifat zat asal. Jadi yang ditanyakan sifat senyawa, kita cek ya. Nomor 1, terbentuk dari 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. Oke, ini sifat yang mana, senyawa atau campuran? Campuran ya. Berarti nomor 1 salah. Yang nomor 2, dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. Oke, sifat senyawa ini ya. Yang ketiga, terbentuk dari 2 zat atau lebih dengan perbandingan massa yang tetap. Oke, ini juga sifat senyawa, berarti 2 dan 3. Bola ya, B. Coba kita cek yang lainnya. Komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisis. Nah, yang bisa dipisahkan secara fisis itu adalah campuran ya, tambahi sifat campuran. Yang kelima, dapat direaksikan dengan air. Nah, masalah direaksikan dengan air ini tidak semua senyawa bisa direaksikan dengan air, ada yang tidak bisa direaksikan dengan air. Kalau campuran istilahnya bukan direaksikan tapi dicampurkan ya. Jadi pas jawabannya B tadi. Yang ketiga, Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah, kalau berdasarkan cerita si Sari, di situ dia melakukan tahapan-tahapan metode ilmiah ya. Jadi tahapan-tahapan metode ilmiah itu ada yang pertama merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga menyusun hipotesis atau dugaan sementara, yang keempat melakukan percobaan atau eksperimen, yang kelima menganalisis data, membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil. Kita cek dari awal kalimatnya, Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Kira-kira itu yang mana? Kalau belum dapat, kita lanjut ke yang kalimat berikutnya. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Nah, di situ ada kata ia menduga. Jadi kalau ada dugaan sementara, berarti dia udah sampai di tahap menyusun hipotesis ya. Teruskan kalimat selanjutnya, untuk menguatkan dugaan tersebut sebaiknya. Berarti setelah menyusun hipotesis, maka supaya dugaannya itu kuat, dia harus melakukan percobaan atau eksperimen. Maka jawaban yang pas adalah yang D ya, dodol.
Next, perhatikan data berikut: 1 udara, 2 air cuka, 3 air aki, 4 air gula, 5 air garam. Di antara data tersebut yang termasuk contoh senyawa adalah, nah, materi itu dibagi menjadi 2 kelompok, ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana, sedangkan senyawa masih dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Campuran itu apa? Campuran adalah gabungan dari 2 zat atau lebih. Kita lihat yang pertama itu ada udara. Nah, yang kita tahu udara itu kan di dalamnya ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon dioksida dan lain-lain. Berarti kan dia ada gabungan dari 2 zat atau lebih ya. Jadi udara itu campuran. Nomor 1 salah. Yang kedua air cuka. Nah, di sini bahasanya air cuka. Jadi seolah-olah ada air, ada cukanya. Kalau seperti itu kan jadi larutan cuka. Kalau larutan cuka itu campuran. Kalau cuka aja, asam cuka itu senyawa. Yang ketiga air aki. Nah, air aki ini nama lain dari asam sulfat ya, itu senyawa. Jadi nomor 3 benar. Kemudian air gula, ini juga kalau air gula berarti air ditambah gula. Jadi ada gabungan 2 zat di situ ya. Jadi itu campuran. Yang kelima air garam, ini juga air ditambah garam berarti gabungan dari 2 zat. Nah, yang pasti senyawa di situ yang nomor 3 ya, air aki atau asam sulfat. Jadi banyak soal LMS yang pilihannya sama jawabannya itu kadang nggak nyambung ya. Kita harus bahas betul-betul. Mudah-mudahan nanti pas ujian tidak terjadi seperti ini. Sama ya, kalau kalian udah PPG ya, PPG dalam jabatan, itu soal formatifnya kunci jawabannya nggak pas sama jawaban yang sesungguhnya. Jadi kita otak-atik sedemikian rupa supaya kunci jawaban yang pas. Semoga ini bisa jadi masukan untuk Kemendikbud ke depannya ya. Soal yang kelima, segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat. Ini soalnya kalau dari segi pilihan jawaban itu sebenarnya bukan termasuk sifat tapi termasuk ke perubahan gitu ya. Kalau ditanya ke perubahan, masamnya susu itu termasuk ke perubahan kimia. Karena apa? Karena terbentuk zat baru yang rasanya masam. Tapi kalau ditanya masam susu, kalau dia nggak ada terjadi keesokan harinya ya, kalau misalnya rasanya asam, itu termasuk sifat fisika, sifat materi yang dapat diamati, diukur, dan dirasakan oleh panca indera. Tapi kalau perubahan kimia, yaitu perubahan yang menimbulkan zat baru. Yang menimbulkan zat baru itu apa? Yaitu rasanya asam tadi ya. Rasanya asam itu bisa terjadi karena proses pembusukan, disitulah proses kimianya ya. Jadi sama seperti yang tadi, maksud soalnya agak membingungkan. Cuman kalau lebih ke jawaban yang paling tepat itu yang ya. Karena dijelaskan dari awal udah keesokan harinya ya, bukan di awal dibilang susu itu rasanya asam, mangga rasanya asam, gula rasanya manis, garam rasanya asin. Nah, jadi kalau seperti itu dia sifat fisika, sifat yang dapat diamati, diukur, dan dirasakan oleh panca indera. Soal yang keenam, Sinta akan melakukan percobaan menentukan massa zat cair. Bahan dan alat yang disiapkan berupa minyak goreng, spiritus, gelas ukur, neraca. Hipotesis yang diajukan Sinta ketika mengukur massa jenis minyak goreng dengan mengubah-ubah volumenya adalah, hipotesis ini kan dugaan sementara sebelum kita melakukan eksperimen. Kita tahu kan rumus Rho itu, massa jenis itu sama dengan massa per volume. Berarti massa jenis itu dipengaruhi oleh massa dan volume. Dari percobaan yang dilakukan Sinta kan kelihatan di situ ada pengubahan volume. Berarti pengubahan volume di situ adalah variabel bebas. Kemudian diukur juga massanya. Tapi di situ tidak diceritakan massanya diubah-ubah ya. Berarti massanya itu merupakan variabel yang terikat ya, yang nilainya tergantung dari variabel bebas. Selanjutnya yang mau diukur di sini apa? Massa jenisnya kan, berarti massa jenisnya di sini nilainya dijaga tetap. Artinya massa jenis adalah variabel kontrol. Jadi hipotesisnya kita lihat pilihannya. Yang A, massa jenis minyak goreng tidak tergantung massanya. Enggak ya, tergantung massanya. Yang B, seberapapun besar volume minyak goreng, massa jenis minyak goreng sama. Karena tadi massa jenis itu variabel kontrol,
kontrol. Jadi berapapun nilai variabel bebasnya, maka massa jenisnya bakalan sama. B jawabannya ya. Yang C, semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya semakin besar. Enggak. Semakin kecil volume spiritus, tidak berpengaruh pada massa jenisnya. Enggak. Semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya semakin kecil. Enggak ya. Jadi jawabannya adalah B, bola. Selanjutnya, pada saat berjalan-jalan di hutan, Adi mengamati sebuah fenomena yang menarik, yaitu adanya daun yang berbeda warna walaupun jenis tanaman sama. Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tumbuh di tempat terbuka hijau segar. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan fenomena tersebut. Rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa pertanyaan mengenai masalah atau kejadian. Jadi di soal kita tahu ada dua masalah di situ. Yang pertama, daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan. Satu lagi, yang tumbuh di tempat terbuka hijau segar. Kira-kira apa rumusan masalahnya? Kita lihat yang A. Apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun? Nah, jadi rumusan masalah itu dia berupa pertanyaan dan kita langsung mengambil kira-kira apa yang jadi jawaban dari masalahnya ya. Nanti dari rumusan masalah ini terbentuklah hipotesis gitu kan. Nah, jawaban yang A itu bisa menjadi rumusan masalah karena daun yang ternaungi pohon rimbun berarti intensitas cahayanya sedikit. Sementara daun yang tumbuh di tempat terbuka intensitas cahayanya lebih banyak sehingga warnanya hijau segar. Oke, jadi yang A udah bagus. Kita lihat yang B. Apakah tidak ada yang berpengaruh pada warna daun? Jelas-jelas di soal ada pengaruhnya ya. Jadi yang B nggak pas ya. Yang C, apakah ada hubungan antara tumbuhan penaung dengan tumbuhan yang ternaungi? Nah, kalau yang C ini fokusnya hanya di satu masalah. Dia membahas tumbuhan penaung dengan tumbuhan yang ternaungi. Jadi yang tumbuh di tempat terbuka itu nggak dibahas sama sekali ya. Padahal di soal tidak disebutkan tumbuhan penaungnya apa dan tumbuhan yang ternaunginya apa. Kurang tepat. Yang D, apakah terdapat kompetisi antara tumbuhan penaung dan tumbuhan ternaung? Nah, ini juga hanya membahas satu masalah aja. Yang E, apakah tumbuhan penaung mengeluarkan zat berwarna kekuningan yang dapat mempengaruhi warna daun tumbuhan yang ternaung? Nah, ini juga membahas satu masalah aja tentang daun yang ternaungi ya. Jadi, ingat rumusan masalah itu dia udah merupakan gambaran dari penelitian yang akan kita lakukan gitu. Jadi, udah ada sedikit banyaknya di situ jawaban-jawaban dari masalah yang ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.